Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pembuatan dokumentasi asuhan kebidanan komunitas. Di sini saya akan menerangkan terkait dengan bagaimana cara untuk melakukan dokumentasi. Nah, ini sebenarnya satu kesatuan dengan pengkajian, tetapi beberapa data pengkajian yang ada itu kan belum disempurnakan karena itu form baru. Jadi masih perlu disempurnakan. Nah, untuk praktikum ke-21 sampai 23 dokumentasi asuhan kebidanan komunitas, ini nanti silahkan dibaca terlebih dahulu panduannya, kemudian ini form yang akan saya gunakan untuk menilai. Terus di sini sudah dibuatkan template oleh Bu Edida, asuhan kebidanan pada keluarga tuan, RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan. Kita menggunakan kita menggunakan kakaknya masing-masing digunakan untuk melakukan pengkajian atau boleh menggunakan data pengkajian keluarga yang awal dulu kita ketemu terkait dengan pengkajian keluarga juga boleh. Nanti kalau ada data yang memang kita perlu tanya lagi, itu silahkan nanti bisa menanyakan kembali ke kakak yang dikaji kemarin. Nah, di sini ada tanggal pengkajian, jam pengkajian data oleh siapa. Data subjektif saya rasa kan kemarin sudah ada, silahkan nanti ditulis, tinggal disalin. Kemudian daftar anggota keluarga, di sini ada nama, hubungan, usia, jenis kelamin, golongan darah, pendidikan, pekerjaan, agama, jaminan kesehatan. Nah, kalau yang belum ada di form pengkajian PISPK kemarin, berarti silahkan untuk dilengkapi. Kemudian tipe keluarga itu ada nuclear family, ada extended family, coret salah satu saja. Kalau nuclear family itu hanya ada ibu, bapak, anak. Kalau extended family itu ada ibu, bapak, anak, dan keluarga yang lain, misalnya kakek atau nenek atau paman atau Nah, seperti itu. Kemudian genogram. Genogramnya ini sudah dicontohkan. Nah, di sini genogramnya. Misalnya ini dari kakek sama nenek ya. Ini kakek sama nenek, ini orang tua kalian. Kemudian di sini. Ini misalnya ini contoh yang extended family. Jadi di sini ada kakek kalian, kemudian orang tua kalian. Di sini masuk ke dalam jadi satu rumah sehingga dia mendapat extended family. Kemudian di sini ada keterangannya laki-laki kalau kotak, lingkaran kalau perempuan, kemudian kalau di AC ini cerai hidup. Kemudian di sini kepala keluarga ada ini. Ada keterangannya. Kemudian sifat anggota keluarga yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan, suami atau suami istri atau bersama. Ditulis salah satunya. Pola kebiasaan hidup sehari-hari, ini sudah dicontohkan, dapat disebutkan sesuai dengan orang yang dikaji. Jadi misalnya ketika kita datang ke rumahnya Bu Irna, kemudian yang ketemu hanya dengan saya, kemudian saya ditanyain, ditulis saja sesuai dengan yang diwawancarai. Nih, kemudian personal hygiene, ini juga ditulis sesuai dengan orang yang ketemu saat diwawancarai, karena itu sudah mengeneral, mungkin kebiasaan keluarga itu seperti itu, kita generalkan seperti itu. Kemudian tempat BAB dan BAK, di WC atau di mana, atau ada juga kan yang di sungai. Nih nanti ditulis penggunaan alas kaki. Kemudian kebiasaan keluarga yang merugikan kesehatan. Nah ini kebiasaannya apa? Dicentang saja. Kemudian faktor ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual, penghasilan. Namanya siapa jika yang bekerja di situ, tidak hanya kepala keluarga, bisa dituliskan. Kemudian kegiatan sosial kemasyarakatan yang diikuti. Jelaskan kegiatan sosial kemasyarakatan yang diikuti oleh keluarga
keluarga yang dikaji, ini kurang Z, yang dikaji, misal arisan RT, aktif dalam keanggotaan RT atau RW setempat, Dasawisma, Karang Taruna, atau ikut kegiatan keaisyaan atau Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, kebiasaan yang berkaitan dengan budaya. Apakah di sana ada mitoni, kira budaya, ada tahlilan atau yang lainnya. Itu nanti silakan ditulis. Riwayat spiritual keluarga. Nama, kegiatan ibadah, waktunya. Contoh misalnya, oh Erna, kegiatan ibadah sholat, ngaji. Kemudian apa itu zakat, baca Quran atau seperti apa, waktunya nanti ditanyakan. Kalau sholat tuh 5 kali sehari 5 kali, terus ngajinya setiap hari, setiap apa, kemudian pengajiannya setiap apa jika itu ada mengikuti pengajian. Kalau yang non ke gerejanya setiap hari apa, kemudian selain itu ada kegiatan yang lain tidak, atau perkumpulan gereja atau seperti apa. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, riwayat penyakit anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir. Jadi yang ditanyakan 3 bulan terakhir saja. Kemudian penyakit menurun yang diderita anggota keluarga ada tidak, misalnya diabetes, ginjal atau yang lainnya. Keluhan atau penyakit yang diderita saat ini, misalnya batuk pilek, pada saat kalian data itu posisinya baru sakit atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya pas pada saat itu masih sehat-sehat saja, berarti di sini dikosongi. Kemudian upaya keluarga dalam menjaga kesehatan, apakah keluarga memiliki kotak obat, jenis persediaan obat yang dimiliki apa. Ini kesehatan ibu dan anak. Jika ada yang hamil, berarti di sini dicantumkan. Jika tidak ada yang hamil, berarti dikosongkan. Maaf, kesehatan ibu dan anak. Misalnya di situ ada ibu yang memiliki bayi. Berarti dia harus ditanyakan riwayat kehamilannya, kemudian riwayat persalinannya, kemudian masa nifas dan laktasinya. Kemudian tumbuh kembang bayi atau balita, riwayat imunisasi bayinya, kemudian ISPA, diare pada bayi iya tidak, primer kompleks tuberkulosis atau PKTB, ya enggak. Nah, ini tadi di sini itu jika ada ibu yang sedang menyusui atau memiliki bayi intinya. Tapi kalau di keluarga di situ tidak ada yang baru memiliki bayi, berarti di skip. Tapi jika ada yang baru hamil, berarti ditulis di yang hamil tadi. Di riwayat kehamilan silakan untuk dilengkapi. Kemudian pengetahuan tentang penyakit kronis TB atau HIV atau COVID. Tanyakan pengetahuan keluarga tentang penyakit kronis, dapat menanyakan penyebab, gejala, serta cara penularannya. Seperti yang TB, HIV, itu kan ada kemarin di PIS-PK, yang belum ada kan COVID. Nah, COVID silakan juga ditanyakan. Kemudian kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan lansia, jika ada lansia, jika tidak ada, tidak usah diisi. Keikutsertaan jaminan kesehatan, nama siapa, jenisnya apa, keterangannya. Kemudian data objektif itu KU, kesadaran umum. Jika kita tidak bisa ketemu dengan seluruh anggota keluarga, kita tuliskan di data objektif itu pada keluarga yang bisa ditemui pada saat pengkajian. Kemudian di objektif juga diperiksa terkait dengan TTP, tanda-tanda vital dan antropometri. Pemeriksaan antropometri kosong jika tidak dilakukan. Nah, di sini nih. Jika ada ibu hamil. Kemudian pemeriksaan tumbuh kembang pada bayi atau balita. Dapat melakukan ujian sesuai usia bayi atau balita dengan menggunakan buku KIA atau KPSP. Catatan rekam medis dalam di sini buku KIA, ibu hamil, nifas atau bayi. Jadi kalau kita ketemu tadi ada yang ibu hamil atau ibu yang baru memiliki bayi, itu harus ditulis di data objektif dengan kita nggak usah melakukan pemeriksaan, tapi cukup melihat buku KIA. Penilaian PHBS, warna PHBS, apa gambar dapat dilampirkan. Nah, untuk PHBS ini itu di-skip terlebih dahulu karena memang belum ada di form.
Jadi besok insya Allah pada saat kelas teori akan saya sampaikan terkait dengan penilaian PHBS. Kemudian penilaian kadarsi, ini juga di skip terlebih dahulu karena kemarin form yang kita gunakan pure PISPK. Kemudian penilaian rumah sehat juga di skip terlebih dahulu. Nah, di sini cara menulisnya, analisisnya, keluarga Tuan N, tipe keluarga nuklear family. Kemudian di sini karena PHBS-nya di skip berarti tidak usah ditulis terlebih dahulu ininya. Kemudian sampai di kadarsi, sampai di rumah sehat ini tidak usah. Jadi hanya keluarga Tuan N, tipe keluarga nuklear family dengan masalah apa aja yang didapatkan berdasarkan dari pengkajian. Kemudian kalau tidak ada 3 masalah itu berarti kalian mengkajinya kurang dalam. Di keluarga itu tidak mungkin tidak ada permasalahan. Kemudian penata laksanaan ditulis untuk penelaksanaan memberikan hasil pengkajian keluarga yang dilakukan dengan hasil apa tadi. Nah, dari analisis ini Bu, ini ternyata ada beberapa permasalahan kesehatan yang harus diselesaikan bersama. Yang pertama, ibu tidak ber-KB, balitanya menderita gizi kurang, dan remaja tidak tahu terkait dengan HIV atau COVID-19 misalnya, contohnya. Kemudian keluar ini tadi ditulis seperti tadi, memberikan hasil pengkajian keluarga yang dilakukan dengan hasil keluarga Tuan N tidak tahu terkait dengan COVID-19, terus balita gizi kurang, dan ibu tidak ber-KB. Keluarga Tuan N titik-titik mengetahui penjelasan. Paham ke keluarga Tuan N di sini bisa ditulis paham, mengerti, atau tahu, cukup tahu. Jadi ketika dijelaskan itu sudah paham belum? Atau sudah tahu atau belum? Keluarga Tuan N paham, keluarga Tuan N mengetahui penjelasan tentang hasil pengkajian. Mohon maaf, saya revisi dulu. Jadi di sini titik-titik ini adalah nama tuannya, Tuan N mengetahui boleh diganti memahami hasil pengkajian, penjelasan tentang hasil pengkajian. Ditulis jangan lupa kapan kalian menyampaikan poin 1 ini, tanggalnya berapa, jamnya berapa. Memberikan penyuluhan tentang tadi permasalahannya kan gizi kurang. Memberikan penyuluhan tentang gizi kurang kepada Nyonya N. Telah dilakukan penyuluhan tentang gizi kurang kepada Nyonya N. Ibu mengerti. Di sini tanda tangan sasaran, di sini nama penyuluh, nama terang, tanggal evaluasi, dan seterusnya. Jika itu tidak merupakan bukan penyuluhan, misalnya itu bukan penyuluhan, bisa saja memberikan cara mengolah makanan yang baik pada Nyonya N. Boleh. Jadi tidak melulu penyuluhan. Di sini contohnya penyuluhan, tapi boleh selain penyuluhan. Kemudian jika sudah semuanya, itu kan berarti di sini kan evaluasinya hampir sama dengan penulisan askep dokumentasi kebidanan yang lain. Askep komunitas itu juga ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, ada mungkin yang tidak bisa langsung dievaluasi. Contoh, memberikan penyuluhan kepada ibu tentang macam-macam alat KB. Habis ibu telah paham tentang macam-macam alat KB. Habis itu, 1 minggu sebelum kalian selesai PKKOM, itu silakan dievaluasi. Apakah ibu sudah menggunakan alat KB atau sudah memiliki rencana alat KB? Itu juga harus dievaluasi. Jadi menyuluh itu tidak hanya sampai di pengetahuan, tetapi sampai sikap dan perilakunya berubah atau tidak. Seperti itu. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukupkan dulu. Kemudian untuk penulisan dokumentasi asuhan kebidanan ini silakan boleh untuk diketik. Tapi kalau untuk PKKOM besok itu masih dalam proses wacana diketik atau ditulis tangan. Kalau untuk praktikum ini silakan diketik saja, tidak masalah. Saya rasa itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.